Kalau selama sibuk-sibuk, Pak, ini bahagia nggak sujud tadi? Sujud Isya bahagia tuh. Biasa we meureun nya. Kunaon? Karena dianggap nanti Allah biasa. Siga bahagia. Tapi kita kosong kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan tadi disinggung bahwa dalam pernikahan teh tugas suami teh dari hulu ke hilir sebetulnya, makanya semua. Teorinya mah oke lah. Pas praktek, nah, ini by experience. Banyak kok pelajar juga yang praktikum gagal. Ya. Nah, pas prakteknya karena ya menurut penelitian katanya kan laki-laki mah fokusnya dan nggak bisa multitasking. Sementara tanggung jawabnya di dunia modern saat ini memang basisnya tuh semuanya pakai uang lah. Kadang suka sampai lupa. Kalau disebutnya workaholic lah, padahal teu ngasilkeun duit. Terus juga nu gawe tapi teu ngasilkeun naon gitu. Nah, gimana caranya, tipsnya atau ada referensi biar hak istri tetap dapat bisa diberikan, hak anak juga terpenuhi, hak orang tua juga terpenuhi, karena pasti jalani mah ternyata susahnya jadi suami teh ya. Karena perannya banyak pisan. Itu yang disebut mitsaqan ghalido, perjanjian yang besar. Karena berat jadi suami teh. Kan gitu ya. Dan awalnya saya memberi nafkah sama istri saya itu all out ke semua dan saya nggak pegang. Tapi saya harus nyekolahin anak. Harus bayar iuran sekolah anak. Saya harus beli sabun. Saya harus beli bensin. Biaya operasional lah ya, paling tidak itu. Tidak belum mikir ke anak, ke orang tua, enggak. Operasional aja. Tapi rupanya keyakinan waktu itu setiap kita memberi nafkah, Allah akan memberi nafkah kepada kita. Itu ada. Sing percaya. Ketika saya kasihin semuanya ke istri, sementara tetap bayar listrik saya, bayaran sekolah saya, anak, sabun kepentingan rumah saya. Istri saya pegang uang dan kalau bisa masak lah ya, bisa. Ternyata terpenuhi semua. Ari uangna menjang istri jangan naon tadi. Terserah, bebas. Oh. Saya nggak pernah nanya. Tabu buat kita laki-laki nanya ke istri dipakai naon eta duit kemarin 30 juta. Tabu. Asli saya nggak pernah nanya itu sama. Sok ditanyain ke si Umi. Ente, sumpah. Ente. Kenapa? Enggak. Yang sudah saya berikan sudah. Ente pernah buang air besar di sungai? Pernah ditanya itu kemana wae di dahar kusaha wae? Pernah tuh? Ente tinggalkan ya udah. Apa yang sudah dikasihin ke istri? Dan ini saya tularkan ke seorang teman sekelas saya di SD. Dia udah pensiun. Cek Ustadz sebenarnya semua kasihin ke istri. Terus gimana operasional saya hari-hari? Terpercaya ke Allah. Sepanjang masih ada kegiatan yang Allah titipkan, pasti akan Allah berikan ongkosnya. Terus dia nyoba, diuji 3 bulan dia gak punya duit. Ustaz ripuh. Terus berbuat manfaat. Berikan aja kebaikan. Pasti akan dibayar ke Allah. Dan sekarang sudah pulih. Semua penghasilannya sudah 90-10. 90 buat istri, 10 buat operasional dia. Itu udah jalan normal itu. Dan harus dimulai. Harus dimulai breng aja. Alhamdulillah ya kalau sudah beristri yang hadir sekarang ini kemudian taat. Insya Allah istrinya beruntung. Suaminya ikut ini. Karena pasti pulang dari sini breng ke istriin semua. Udah ke istriin semua beres kan. Orang tuh bukan naon. Dan ketika tidak punya, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Tidak. Paling tidak kita tuh mikir naon gitu. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa. Beres. Tapi Allah pasti ngasih dah. Hanya Ustaz. Enggak, banyak teman saya tuh pekerja biasa. Dan uang pensiunnya kasihin semua ke istri. Berikut buku ATM. Rekening dan ATM-nya untuk pensiunan dia dikasihin ke istri semua. Dia nggak pegang apa-apa lagi. Langsung istri yang mengambilnya. Dia udah nggak punya uang sama sekali. Tapi rupanya karena Allah nyuruh dia tetap berbuat, tetap bekerja, Allah masih berikan amanah kesibukan, Allah memberikan ongkosnya. Itu. Lah. Saya sampai sekarang, Abah sampai sekarang masih hidup kan ya? Oke, alhamdulillah. Abah masih hidup. Ada teman Abah yang sangat pengangguran, ayah? Ada ya, pengangguran bisa tidak berpenghasilan. Ada. Tetap hidup.
Tetap ada teman abah nu beunghar pisan ayeuna aya. Aya. Tetap hirup. Hirup oge. Anger. Terus naon masalahna? Yang tidak punya uang, yang biasa-biasa aja, yang berlebih, tetap harirup. Tungtung nangke mararaot mah. Maot. Apa riweuhnya? Kalau kita ambil simpelnya ya. Terus saya aja nanya sama diri, buat apa selama ini Dudi ka mana wae menilama pisan sibuk dengan urusan dunia ini kan itu. Sampai melupakan hak saya. Apa hak saya? Merendahkan, menghinakan, mengecilkan diri untuk sujud di hadapan Allah yang Maha Besar, itu hak saya. Sehingga saya bisa nikmati saya salam sungkem ke Reza karena saya tahu Reza itu raja. Reza tuh juara lah, bengar pisan, terhormat, edun bager pisan. Bahagia nggak saya dikasih izin salam tuh sungkem, bahagia nggak saya? Bahagia. Hak saya mendapatkan kebahagiaan sujud di hadapan yang Maha Agung. Kalau selama sibuk-sibuk, bahagia nggak sujud tadi? Sujud Isya bahagia tuh. Biasa we meureun nya. Tuh naon? Karena dianggap nanti Allah biasa. Siga bahagia. Tapi kita kosong kan. Lupa gitu. Asal jangan lupa hipnotis ya tuh. Ya, bahagia tapi hampanya. Iya. Itu siganunya bahagia. Enggak. Kalau tahu Allah itu seperti apa, dari sifat-sifatnya saja kemudian kita yakini, asli naza, sujud ini menjadi sujud yang saya tidak perlu dunia rek hancur gimana enggak. Itu akan terasa seperti itu. Ketentramannya, kebahagiaannya seperti itu. Itu cobaan gerak. Tapi itu dari kapan Tan? Itu mulai menanamkan, dari mana mulainya? Kebahagiaan seperti itu. Ustadz menanamkan jadi udah we totalitas dapat uang di sana. Saya nggak tahu mulainya kapan, tapi yang jelas saya selalu minta kepada Allah, ya Allah jangan kau biarkan saya tertipu oleh dunia ini. Ujungnya apa? Tiba-tiba saya tidak malas gitu, malas belanja, malas ke mall, malas dulu masih rajin ya KBC misalnya, sekarang udah hoream. KBC ini nyuruh aja, cik pang mau dikeun ieu lah. Di mana cari searching di mana mau di pasar online mau di BC silakan aja udah. Dah hanya gitu aja. Mulai rupanya Allah nuntun ya memisahkan saya dengan pasar. Memisahkan saya dengan teman-teman tukang jajan. Dipisahkan teh. Dengan teman-teman yang suka update barang. Saya suka motor, saya punya komunitas motor. Mulai saya dipisahkan dengan mereka. Bawa lama motor, ban aja, ban sama, mereknya sama Betlek. Tapi beda-beda tipe saya tahu itu. Sampai saya pengen, tipe punya saya tipe yang ini, saya pengen tipe yang itu. Wah hargana, satu ban harganya 8 juta, gaya sih gana. Ada dorongan ke sana. Sudah mulai saya dipisahkan dengan komunitas itu. Mulai terkena hilang, tidak update lagi barang-barang itu, benda-benda itu tidak ada lagi. Sudah. Sekarang udah gak butuh apa-apa. Sampai anak saya nanya, Pak biasanya mobil teh diutak-atik dikiturkan enggak, udah gini aja. Udah. Gitu. Sejak kapan? Sejak diijabah. Waktu saya berdoa, ya Allah, jangan sampai kau biarkan saya tertipu oleh dunia ini. Dan itu berulang ya, doa nanti terus-terusan. Dan gak mau tuh, siapa yang mau ketipu sok? Kecuali ada wanita cantik, ya Allah saya pengen ketipu sama dia. Tadi tahu kesebelan gak ploken. Gitu. Siap. Begitu ya. So kayaknya jadi MC terus salah nanda tangan kuduna buat siapa, dia yang nanda tangan karasa kecil. Kesal tuh. Kuduna menang 3, aina menangan 1, kesal tuh. Misalnya sebagai MC mau ngagerung. Tapi kalau sudah tidak kenal pasar, tidak kenal barang-barang, benda-benda, kira-kira ngagerung mah. Ada juga buat apa? Terus ya duit yang naon. Itu saya bawa pulang. Kasih Umi tah. Bapak udah tuh Pak, yang Bapak bensin mana? Ayah di pom bensin, udah gitu. Dan kebetulan juga qadarullah ya, apa yang kita tanamkan kita tua ya. Saya punya pom bensin yang kenal dengan pemiliknya, kalau nggak punya uang pengen isi bensin tinggal nelfon. Bensin lah pinuhan kan gitu.
Saya punya apotek yang kalau saya tidak punya uang butuh obat tinggal telepon kan, ya itu apa pelakan lah ya. Jadi saya butuh uang nggak? Apotek gratis, bensin gratis, Segala ayahnya. butuh Waluya teh bener. ya waluya. Waluya. Butuh duit tuh. Terus baju tah. Baju saya udah sarareg, tinggal saya telepon aja yang biasa ngejahit. Bro, serang baju siap, kirim 2. Nanti sore nanti datang nanti dia pangaputkeun. Gitu. Kenapa? Pepelakan itu namanya. Walau alam, ya itu tadi uangnya disimpan di saku orang banyak. Itu. Ada seorang tukang ketok halus. Pejabat aja ngundang dia ke rumahnya, dia nggak mau, bawa aja ke bengkel. Tapi saya ngundang dia bisa. Mas, kan dia mas lah, kentobil, siap. Itu pagi-pagi sebelum dia ke bengkelnya datang ke rumah dulu ngetok heula. Jadi rapi terus kan mobil kan, kenapa? Ada tukang ketok kan geus kepegang, kenapa? Karena saya sering iseng transfer aja ke dia. Satu saat saya transfer ke dia, tiba-tiba ingat sama dia kan, transfer, dia nggak ngomong nuhun, ya sudah nggak apa-apa, nggak ngomong terima kasih juga. Setelah 2 bulan baru saya ketemu lagi, mas kemana wae? Pak Haji, waktu Pak Haji transfer uang itu, sore itu bapakku meninggal Pak Haji di Jogja. Terus aku pinjam uang ke sana kemari nggak ada yang ngasih Pak Haji buat bis. Tiba-tiba Pak Haji ngirim, itu luar biasa. Saya bisa pulang ke Jogja, gitu. Padahal itu ya pengen aja ya kita ngirim. Apa yang terjadi? Hati dia terikat. Langsung kacang-cang ke orang. Nurut itu teh. Bila duit sakitu gitu kan. Karena itu jangan pernah menunda berbuat baik. Ya, jangan pernah menunda. Siapa tahu ketika kita hayang ngirim ke Reza siapa tahu pada saat mungkin hanya 50.000 misalnya, hayang ngirim 50.000. Kerbutuh pisan siapa tahu kan. Allahu alam itu. Sok atau tong naruna-nuna transfer wae nya. Tong dingkeng siapa. Dan kalau misalkan ingin lengkapnya, teman-teman semua bisa dicek di scaleupiman.com, atau misalkan teman-teman juga belum tergabung di grup, itu silakan gabung di grup di Telegram ya, Scale Up Iman, teman-teman semua, begitu ya. Jangan lupa setiap hari Kamis pada maghrib kita akan rutin menyelenggarakan Scale Up Iman ini bersama Ustadz Dudi. Terus kan tadi? Enggak, kayak esa. Kayak gitu, hah? Itu can aya anu harita teh Nanti telepon nama tas gitu nah. Ya, kepada nantikan teman-teman semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk dimudahkan langkah kakinya hadir ke majelis scaleupiman.com ya.